الحمد لله رب العالمين الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Sidang jemaah salat Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang selalu diberikan Allah kepada kita, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Hari ini kita telah diizinkan oleh Allah, masih diberikan umur panjang sehingga kita sampai di Ramadan tahun ini. Salawat dan taslim semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat syayatin. Hadis ini sering disampaikan oleh para khatib, oleh para penceramah di dalam bulan Ramadan. Apabila Ramadan datang, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat setan. Kita coba lihat apa makna daripada hadis ini. Jamaah yang berbahagia, para ulama memberikan tafsir atau makna daripada hadis ini. Misalnya Syekh Utsaimin mengatakan begini, makna bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga ketika Ramadan datang, karena memang ketika bulan Ramadan datang itu kaum muslimin seluruh dunia berlomba-lomba mengamalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah yang ada dalam Ramadan lah. Yang paling utama adalah siyamnya, kemudian ada qiyamnya, kemudian ada tilawah, ada tadarus kalau kita sebut, ada tilawah Quran, kemudian ada zikir-zikir, kemudian ada sedekah yang ditingkatkan daripada bulan-bulan yang lain. Pendeknya, segala macam prestasi amal ibadah itu ditingkatkan ketika bulan Ramadan datang oleh seluruh kaum muslimin. Itu makna daripada Allah membuka pintu surga. Artinya apa? Berbanding bulan-bulan yang lain terjadi peningkatan yang signifikan. Grafik ibadah kalau kita secara statistik mungkin kita secara grafiknya itu ibadah umat Islam itu meningkat secara signifikan ketika Ramadan datang. Bahkan ada melakukan taubat secara taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh ketika Ramadan ini datang. Itu makna dibukakan pintu-pintu surga lah. Yang kedua, apa makna pintu-pintu neraka itu ditutup? Wa ghuliqat abwabun nar, bahwa pintu neraka itu ditutup. Kata Syekh Utsaimin lagi bahwa ketika Ramadan datang, kejahatan itu turun drastis, tidak habis. Karena orang melakukan kejahatan bulan Ramadan, itulah maksudnya, kejahatan masih tetap terjadi di bulan Ramadan. Karena masih ada orang-orang yang memang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Tetapi bahwa secara grafik terjadi penurunan secara signifikan. Sehingga kejahatan di bulan Ramadan itu tidak seperti kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, peningkatan pada prestasi ibadah, penurunan pada tingkat kejahatan dan maksiat
Ya, itu makna daripada dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Yang ketiga, lalu apa makna yang disebut diikat syaitan? Ya, wasuffidat asyayatin, diikat para syaitan, dibelenggu syaitan-syaitan itu. Kita lihat sedang jamaah berbahagia. Jadi makna diikat syaitan, misalnya kita rujuk pada beberapa pendapat ulama, katakan di sini ada Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan makna syaitan diikat itu bahwa sesungguhnya kejahatan terjadi itu hanya karena manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau manusia bisa mengendalikan nafsunya, kejahatan pasti tidak terjadi. Ya, jadi sumber kejahatan terjadi yang dilakukan oleh manusia karena manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya bercerita tentang nafsu, ya, dalam surah Yusuf ayat 53 yang khatib bacakan di awal tadi, bahwa innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kalian untuk melakukan kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ini cerita Nabi Yusuf lah, cerita panjang tentang kisah Nabi Yusuf, ya, ketika digoda oleh seorang perempuan. Sidangnya mahir bahagia, nafsu itu menjadi pemicu pertama. Nafsu itu menjadi sumber utama kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, satu, nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Dua, nafsu itu sulit sekali dikendalikan. Nafsu itu sulit sekali dikendalikan dan dia menyuruh manusia kepada kejahatan. Dan yang ketiga, nafsu itu membentuk karakter, nafsu itu membentuk akhlak, nafsu itu membentuk tabiat. Ya, karena itu enyahkan nafsu. Siapapun yang bisa mengendalikan nafsu, dia dianggap mampu mengendalikan dirinya dan syaitan tidak bisa menunggangi. Selanjutnya berbahagia. Nah, kemudian kita lihat syaitan. Bagaimana peran syaitan? Jadi kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan syaitan. Syaitan hanya menunggang pada nafsu. Jadi selanjutnya berbahagia, siapapun yang mampu mengendalikan nafsunya, berarti dia telah mengikat syaitan yang menggodanya. Jadi kalaulah kaum muslimin secara umum itu berpuasa karena mengendalikan hawa nafsu, secara umum syaitan itu terbelenggu. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, arti syaitan diikat adalah ketidakmampuan syaitan. Ketidakmampuan syaitan menggoda manusia, itulah maksudnya syaitan dibelenggu. Karena itu kalau seseorang umpamanya kita mengendalikan nafsu sendiri, berarti kita telah membelenggu syaitan yang menggoda kita. Ya, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maksud, ya, secara majazi daripada apa yang disebut dengan sufidat asyayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Sebenarnya sidang jamaah yang berbahagia, syaitan itu lemah. Betul-betul lemah. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 76, bismillahirrahmanirrahim, inna kaidasyaitan kana dha'ifa. Syaitan itu lemah sekali. Jadi bukti syaitan itu lemah, ketika manusia membunuh, syaitan tidak terlibat dalam pembunuhan. Tidak ada syaitan ikut membantu membunuh. Ketika seseorang itu berzina, syaitan tidak terlibat secara langsung dalam perzinaan. Itu manusia sendiri yang melakukan. Syaitan hanya mampu menggoda saja, menggoda, merayu, sehingga orang pun terjerumus ke dalam perzinaan, sehingga orang pun terjerumus di dalam kemarahan, tidak bisa mengendalikan diri, sehingga orang pun membunuh orang lain. Syaitan bisa lepas tangan. Syaitan hanya mampu menggoda, dan syaitan benar-benar lemah. Jamaah yang berbahagia, jadi inna kaidasyaitana kana dha'ifa. Syaitan itu lemah, tidak bisa disalahkan. Sesungguhnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia, manusia sendiri yang menjadi biangnya, karena manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Syaitan hanya menunggang pada nafsu yang ada.
Bukankah pada diri ini ada nafsu yang memang Allah anugerahkan? Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada manusia ini diilhamkan potensi fujur, potensi jahat. Bak mandung urungnya jit ke urung jahat katanya. Dan wa taqwaha jit ke urung giat katanya. Semua manusia punya potensi menjadi orang jahat. Sebagaimana juga semua manusia memiliki potensi menjadi orang takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jamaah yang berbahagia, lalu siapa yang paling dahsyat godaannya? Bukan syaitan. Allah sebutkan dalam surah Yusuf juga dalam ayat 28, inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipuan, godaan yang paling dahsyat adalah godaan perempuan. Ini kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Silahkan yang berbahagia, kita akui atau tidak bahawa bujuk rayu seorang wanita itu lebih dahsyat daripada bujuk rayu syaitan. Siapa katakan ini? Allah dalam Al-Quran. Jadi berbanding terbalik yang kita anggap selama ini, mungkin kita menyalahkan syaitan. Ternyata godaan syaitan itu adalah godaan yang lemah. Lalu siapa yang bisa digoda? Hanya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu saja yang mampu digoda. Jadi kelihatannya godaan syaitan dahsyat sekali, berat hati. Sesungguhnya tidak. Yang berat adalah godaan dari seorang wanita yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 28 surah Yusuf. Jamaah yang berbahagia, di bahagian terakhir khutbah ini khatib ingin sampaikan bahawa bagaimana cara mengikat syaitan tadi adalah dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Salah satunya adalah dengan beribadah puasa. Jadi substansi daripada ibadah puasa adalah pengendalian nafsu. Substansi ibadah puasa adalah pengendalian nafsu. Siapapun yang mampu mengendalikan nafsu bagi dirinya, pada dirinya, dia sesungguhnya telah mengikat, dia sesungguhnya telah memenjarakan syaitan-syaitan yang akan menggodanya. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap saja ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita di Ramadan kali ini. Sudah banyak Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha baiknya Allah, maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang untuk menebus segala dosa yang kita lakukan. Kehadiran Ramadan ini adalah seperti kehadiran mesin pembersih. Ramadan datang, dosa-dosa akan dibersihkan. Maka dalam sebuah mafhum hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, sungguh celaka manusia, sungguh rugi manusia ketika Ramadan selesai, ketika Ramadan berlalu sampai 30 hari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Rugilah manusia ketika Ramadannya selesai, dosa tidak diampuni. Apa maknanya? Harus ada dosa yang terampuni karena Ramadan datang untuk mengampuni dosa. Andai saja Ramadan tidak ada, mungkin kita sulit menebus dosa. Jamaah yang berbahagia, kenapa sulit menebus dosa? Ya karena Ramadan itu bulan maghfirah. Ya karena Ramadan itu menggandakan pahala. Kan seperti itu disampaikan. Karena Ramadan itu sebenarnya ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena keutamaan-keutamaan itulah menjadikan dosa-dosa manusia itu terampuni. Maka sesuailah disebutkan dalam hadis, sungguh rugi manusia ketika Ramadan berlalu, dosanya tidak terampuni. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.